Sebuah series. Musim pertamanya luar biasa. Ceritanya segar, karakternya memikat, dan setiap episodenya membuat kita tidak sabar menunggu kelanjutannya. Kita merekomendasikannya ke semua orang, tapi kemudian di musim kedua dan ketiga sampai seterusnya, entah kenapa semuanya kerasa salah dan aneh, membosankan, bahkan mengecewakan. Bukan hanya perasaan kalian saja, ini adalah fenomena nyata dalam industri televisi series yang dikenal sebagai sophomore slump, kemerosotan di musim kedua sampai seterusnya, sebuah kutukan yang mengubah mahakarya menjadi produk yang dipaksakan. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa serial yang dimulai dengan brilian seringkali jatuh begitu dalam? Dan bagaimana beberapa serial langka berhasil lolos dari kutukan ini? Menarik kita bahas. Mari kita langsung mulai dengan contoh terbesarnya, Squid Game. Di musim pertamanya bukan sekedar series, tapi sebuah fenomena global. Sutradaranya Hwang Dong-hyuk menyajikan sebuah alegori yang brutal dan yang terpenting, lengkap. Ini adalah cerita tentang keputusasaan manusia di bawah tekanan kapitalisme ekstrim yang dibungkus dalam permainan anak-anak yang mematikan. Setiap elemennya itu ikonik, setiap kematiannya terasa menyakitkan. Dan di akhir cerita, dengan terungkapnya player 1001 sebagai dalang di baliknya, narasi Squid Game ini terasa selesai, pesannya sudah tersampaikan, titik di situ. Lalu kenapa ada musim kedua dan ketiga? Jawabannya sederhana, ya karena laku, uang dan popularitas. Squid Game adalah korban dari kesuksesannya sendiri. Ceritanya sudah berakhir secara tematik di season pertama, tapi karena angkanya terlalu besar untuk diabaikan, ceritanya harus dipaksa lanjut. Inilah jebakan pertama yang paling mematikan. Premis yang terkandung. Series seperti ini dibangun di atas satu ide besar atau misteri sentral. Begitu ide itu selesai dieksplorasi, tidak ada lagi cerita organik yang tersisa. Melanjutkannya terasa seperti memeras air dari batu yang sudah kering. Kita sudah melihat ini berkali-kali. Di serial Prison Break, judulnya saja sudah menjelaskan premisnya, kabur dari penjara. Setelah mereka berhasil kabur, ceritanya kehilangan arah. Ada 13 Reasons Why. Diadaptasi dari novel yang ceritanya sudah tamat, dipaksakan lanjut dan kualitasnya jadi hancur lebur. Terus ada Designated Survivor. Begitu misteri pengeboman terpecahkan, ketegangannya jadi hilang. Series-series ini memiliki cerita yang dirancang untuk satu babak. Memaksanya menjadi trilogi atau lebih hanya akan melemahkan kekuatan dari babak pertamanya yang brilian atau yang sudah bagus. Dan inilah kekhawatiran terbesar kita untuk Squid Game ini. Di musim keduanya kemungkinan besar akan terasa pengulangan yang hampa. Memang sudah kejadian dan didorong oleh kebutuhan komersil, bukan kebutuhan kreatif lagi. Sekarang mari kita bahas kasus yang lebih rumit. Dan jujur aja yang paling membuat kita pribadi kecewalah dikit. Alice in Borderland. Musim pertamanya adalah sebuah makarya ketegangan, atmosfernya mencekam, permainannya cerdas, dan yang terpenting pertaruhannya terasa nyata. Kematian teman-teman Arisu di episode ketiga adalah pukulan telak yang menetapkan aturan dunia ini tidak ada yang aman. Lalu datanglah musim kedua. Di atas kertas, skornya masih bagus, termasuk kita atau saya pribadi, adalah sesuatu yang hilang, sesuatu yang rusak. Ini adalah jebakan kedua, jebakan eskalasi. Karena takut tidak bisa menandingi musim pertamanya, mencoba membuat semuanya lebih besar, lebih megah, dan lebih rumit. Tapi seringkali mereka justru menghilangkan inti emosionalnya. Di musim kedua Alice in Borderland, dialognya kerasa bertele-tele dan canggung. Tempo ceritanya melambat secara drastis untuk adegan-adegan yang tidak perlu dan yang terburuk dari semuanya. Munculnya plot armor atau kekebalan plot yang tidak masuk akal. Ingat pertarungan melawan King of Shades? Karakter-karakternya ditembak berkali-kali, ditusuk, terkena ledakan, tapi entah bagaimana mereka semua selamat. Untuk pertarungannya yang terakhir, ini menghancurkan ketegangan yang dibangun dengan susah payah di musim pertamanya. Rasa bahaya yang nyata itu hilang, digantikan oleh adegan aksi genetik di mana kita semua tahu para pahlawan akan baik-baik saja.
Ya sebagai penonton yang normal, yang casual-casual aja, ya pasti kita mau karakter utamanya menang lah, atau karakter yang bye-bye menang, ya itu udah normal banget. Cuman ya entah kenapa terpengaruh aja dengan ceritanya itu sendiri. Pengungkapan di akhir bahwa Borderland adalah semacam purgatorium atau alam antara hidup dan mati bagi korban bencana meteor, bagi sebagian orang terasa seperti penjelasan untuk plot armor ini, tapi bagi kita pribadi dan banyak penonton lain, kita rasa itu kerasa seperti jalan pintas yang murahan. Ini meremehkan sebuah perjuangan dan kematian yang kita saksikan, membuatnya terasa seperti tidak berarti. Dan contoh paling legendaris dari jebakan eskalasi ini ada di Heroes. Setelah musim pertamanya yang fenomenal, musim keduanya kerasa lambat dan repetitif. Alur ceritanya terasa seperti pengulangan. Claire harus menyembunyikan kekuatannya lagi, Peter mengalami amnesia lagi, karakter baru seperti Maya dan Alejandro terjebak dalam plot yang sama selama berepisode-episode tanpa kemajuan. Mereka kehilangan fokus dan serial ini tidak pernah benar-benar pulih. Terkadang penurunan kualitas bukan hanya karena keputusan kreatif yang buruk. Ada faktor ketiga yang sering diabaikan, yaitu realitas produksi. Kembali ke hero sebelumnya, salah satu alasan utama kehancuran musim keduanya adalah peristiwa di dunia nyata, mogok kerja Serikat Penulis Amerika pada tahun 2007. Mogok kerja ini memaksa musim keduanya disingkat dari 24 episode menjadi hanya 11 episode. Akibatnya alur cerita yang seharusnya dibangun perlahan menjadi kacau dan terburu-buru. Penjahat barunya dikalahkan begitu saja, klimaksnya terasa seperti anti klimaks. Sebuah musim yang dirancang sebagai cerita slow burn berubah menjadi musim di mana hampir tidak ada yang terjadi, diikuti oleh kesimpulan yang tergesa-gesa. Bahkan kreatornya, Tim Kring, mengakui bahwa musim keduanya terlalu lambat dan terfragmentasi. Contoh lain adalah series yang bisa dibilang fenomenal waktu itu, The Walking Dead. Setelah musim pertamanya yang dipuji, showrunner Frank Darabont dipecat. Musim keduanya, di bawah kepemimpinan baru, dikritik habis-habisan karena temponya yang sangat lambat, dengan sebagian besar waktu dihabiskan di sebuah peternakan tanpa kemajuan cerita yang berarti. Ini membuktikan bahwa sebuah TV series itu adalah proses yang rapuh, perubahan di balik layar, tekanan studio, atau peristiwa eksternal yang dapat dengan mudah menggagalkan momentum kreatif yang telah dibangun. Jadi jika begitu banyak serial yang gagal atau TV series yang di musim kedua dan seterusnya itu bisa dibilang jelek, terus bagaimana dong cara melakukannya dengan benar? Jawabannya terletak pada dua serial yang sering kita sebut sebagai contoh konsistensi itu sendiri. Pasti banyak yang tahulah series ini, dan banyak juga yang setuju menurut kita ya pribadi. Dan kalian punya series terbaik masing-masing juga nggak apa-apa, tapi menurut kita aja ini mah. Ada Breaking Bad dan juga Loki. Yap, Loki dari Marvel Cinematic Universe. Mari kita lihat yang pertama dulu deh, Breaking Bad. Sejak awal kreatornya itu Vince Gilligan memiliki satu visi yang sangat jelas. Ini adalah cerita tentang perubahan. Ini bukan cerita tentang memasak metafetamin. Ini hanyalah plotnya aja. Cerita intinya adalah transformasi Walter White dari seorang guru kimia yang baik hati menjadi gembong narkoboy yang sangat kejam. Pondasinya itu adalah cerita yang digerakkan oleh karakter, bukan oleh premis. Selama karakternya terus berevolusi, cerita akan selalu memiliki bahan bakar. Para penulis Breaking Bad terkenal sangat teliti. Mereka memetakan setiap musim. Tetapi pertanyaan utama mereka bukanlah apa yang terjadi selanjutnya, melainkan apa yang ada di benak karakternya saat ini. Mereka memprioritaskan psikologi karakter sebagai mesin penggerak plot. Dan yang terpenting, mereka tahu kapan harus berhenti. Cerita ini memiliki awal, tengah, dan akhir yang berencana. Mereka tidak mencoba memerahnya lebih dari yang diperlukan. Dan hasilnya adalah setiap musim terasa lebih baik dari sebelumnya. Dan ada juga Loki dari Marvel Cinematic Universe.
Musim pertamanya adalah tentang bagaimana membangun dunia dan misteri TVA. Musim keduanya bisa saja jatuh ke dalam jebakan eskalasi, tapi dengan plot yang lebih rumit dan musuh yang lebih besar. Tapi sebaliknya, mereka melakukan sesuatu yang jenius. Mereka beralih dari misteri plot menjadi studi karakter yang mendalam. Musim keduanya adalah tentang menyelesaikan busur cerita Loki. Perjalanannya dari penjahat narsis menjadi dewa yang rela berkorban terasa pantas dan emosional. Bayangin aja, di film-film MCU di fase pertama, kita diperkenalkan di The Avengers, Loki itu sebagai antagonis. Tapi di series ini, dia dikenalkan sebagai protagonis yang kita itu sebagai penonton simpati. Dan itu kuat banget ceritanya. Dan karakternya juga sangat-sangat kerasa banget. Meskipun plotnya rumit dengan jargon fiksi ilmiah, inti emosionalnya hubungan antara Loki, Mobius, dan Sylvie tetap menjadi pusat perhatian. Inilah mengapa musim keduanya masih dipuji sebagai salah satu proyek terbaik MCU di Disney+. Bisa dibilang menurut kita ya, kalau dijadikan film pun juga kita masih nonton. Series-series hebat lainnya mengikuti pola yang sama. Better Call Saul ini adalah studi karakter yang sabar dan mendalam. The Americans and Mad Men mempertahankan kualitasnya dengan terus menggali psikologis karakternya, dan dengan menciptakan plot yang semakin gila. Kuncinya jelas, karakter adalah raja. Setelah membedah semuanya, kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa begitu banyak series menjadi jelek setelah musim pertamanya? Jawabannya terletak pada perbedaan fundamental antara sebuah cerita dan sebuah produk. Series seperti Squid Game atau Prison Break menceritakan sebuah cerita yang brilian di musim pertamanya, namun kesuksesannya mengubahnya menjadi sebuah produk yang harus terus diproduksi. Bahkan ketika ceritanya sudah tidak ada lagi, serial seperti Alice in Borderland dan Heroes mencoba meningkatkan skala produksi mereka di musim kedua. Dengan aksi yang lebih besar dan plot yang lebih rumit, mereka kehilangan jiwa dari cerita aslinya itu sendiri. Di sisi lain, serial seperti Breaking Bad dan Loki selalu memprioritaskan cerita mereka sendiri. Mereka dibangun di atas fondasi karakter yang kuat, memiliki visi yang jelas tentang ke arah mana cerita itu akan pergi, dan yang terpenting, mereka tahu kapan cerita itu harus berakhir. Pada akhirnya, Sophomore Slump bukanlah sebuah kutukan misterius. Ini adalah hasil yang dapat diprediksi dari pilihan-pilihan yang dibuat. Pilihan antara melanjutkan cerita karena ada sesuatu yang masih ingin disampaikan, atau melanjutkannya hanya karena musim pertamanya itu populer dan laku. Dalam landscape hiburan yang penuh sesak ini, penonton juga bisa membedakannya. Dan jawaban karena populer saja tidak akan pernah cukup.